طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini. Tanya kita mau belah puasa. InsyaAllah 13 puasa kita. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, baik baca Al-Qur'annya maupun sedekahnya, solat qiyamul lailnya, tahajudnya. Mudah-mudahan Allah terima, karena dikala puasa datang, umat Muhammad yang paling baik adalah puasa datang Allah ampuni segala dosanya, dan umat Muhammad yang paling celaka adalah Ramadan pergi, dosanya masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil berniat i'tikaf fi majlisil ilmi, majlis ilmu. Karena segala sesuatu tempat di sana bersujud, masjid namanya, masjid dia menjadi tempat bersujud. Maka kadang ada tahiyatul masjid adalah ikhtiraman untuk solat memuliakan masjid, tempat bersujud. Maka orang ada yang bilang kalau munasah bukan tempat nggak bisa itikaf. Di mana-mana ada majlis, di situ ada tempat bersolat berjamaah, di situ bisa kita berniat i'tikaf, menetap diri. Menetap intinya i'tikaf, maka diniatkan. Kan dalam agama segala ibadah harus diawali dengan niat. Puasa semalam kita sudah berniat, karena awali dulu dengan niat. Walaupun niat mahalluha fil qalbi, ada perbedaan ulama, laisa bil talfid. Ulama memang membedakan, niat itu tempatnya di hati, tani ditengok. Walaupun talfid hana payah talfid pi hana masalah, hana payah takun. Tapi kata ni lati laginya. Nawaitul i'tikaf wa ma fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sebelum berniat untuk i'tikaf, duduk di masjid, tempat salat dengan karena Allah Ta'ala. Sampai kita duduk, kemudian kita ketidur, kemudian kita bangun, masih dihitung ibadah. Itulah enaknya orang berilmu, dia tidur mendapat pahala ibadah. Tapi ngomong yang hana mumpung, lewat taih dah tu dia ada pahala, dah tu mayang kadang-kadang hana pahala. Karena kenapa? Niatnya tidak betul. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melangkah pada kesempatan ini, tanya kita mau bab kelih fi ikhtiyarul ilmi, dalam memilih ilmu, wal ustad, guru, wasyirik wathabat alaihi, bagaimana memilih teman dan ketabahan dalam menuntut ilmu. Ini tayo ke malam nuzul Quran. Pako ke nuzul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Nah, Nabi SAW setiap bulan Ramadan, Jibril datang mengulang kembali Al-Quran. Agak malam nuzul Quran. Kemudian ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya
Allah beri kepada umat Muhammad, maka tidak didapati umat sebelumnya, tidak ada. Maka kibar sebab asbabun nuzul Lailatul Qadar, Rasulullah SAW menceritakan dalam majlis ilmu akhir Rasulullah bahwasanya bercerita dari Rasulullah ada seorang Bani Israel yang umurnya 83 tahun 4 bulan. Ibadahnya katanya dia hari-harinya berjihad di jalan Allah, bersalat, kemudian berjihad terus sampai usia jumlah jihad dia 83 tahun 4 bulan. Diceritakan oleh Rasulullah. Sudah barang tentu cerita ini disampaikan oleh Jibril. Maka dalam Islam kan pahala yang paling besar al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Nah, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami usia kami kan pendek. Kami tidak sehebat kaum-kaum dahulu. Kalau kita lihat Nabi Adam alaihissalam umurnya hampir 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam itu hampir 1000 tahun lebih. Nabi Musa alaihissalam 500 tahun lebih. Sedangkan kalau kita nisbahkan umur kita kepada umur Nabi, itu hanya 63 tahun umur kita. Itu udah masuk semuanya, ada asal murad, ada asal sunti, semua udah masuk ke situ. Kalau ada 1-2 yang lebih, itu adalah pemberian bonus dari Allah 1-2 untuk berhati-hati. Rata-rata ini ada banyak-banyak. Kalau tak kalah dalam grup ya, inna lillahi, anak tu dia baca. Anak tu pokoknya dia kenyu inna lillahi. Kadang-kadang ada orang WA kata lain pada. Orang kau meninggal dia orang tak kira inna lillahi si bala. Kenapa tidak membaca, enggak fokus ke WA? Karena sekian banyaknya grup. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita, karena memang Lailatul Qadar ini malam yang sangat mulia, yang mudah-mudahan kita berjumpa. Karena kenapa? Karena Imam Syafi'i dalam kitab beliau dalam pendapat beliau Qaulul Qadim disampaikan oleh Imam Ramli, siapa saja yang salat Isya-nya berjamaah lalu dia meneruskan salatnya dan subuhnya berjamaah, orang ini mendapatkan Lailatul Qadar. Ada yang aneh ada Isya di rumah ada kawin, ada atau memang lijanca lewat tubuh pulang tubuh kadang-kadang yang sebahagian dia ada buahkannya, yang terbahagia memang dia tahu lima juhu singgok wawa hidup dan gelembung kai hidup. Kadang-kadang subuhnya itu jam 8 ke 4 lagi loh, hanya untuk mele tu pada gua tu kada malam lewo. Jadi akid pendapatnya, kuat pendapatnya Lailatul Qadar itu malam, bukan hari. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat dari Ka'ab bin Ubay. Kami disuruh oleh Rasulullah untuk mendirikan salat malam sampai menjelang terbit fajar. Dan Rasulullah sangat sungguh-sungguh menyuruh kami sehingga kami berjamaah salat. Dan kami melihat malam itu yang sangat tenang dan teduh di sini-sini fisik. Kemudian di pagi harinya tidak ada hujan, tidak ada angin yang kencang, matahari keluar, tetapi matahari itu tidak menyengat tubuh. Dauro sekedarnya saja, tetapi tidak menyengat tubuh. Sejuk awalnya. Nah, ini Ka'ab bin Ubay yang menyebutkan riwayat itu syiri fisik. Maka kami yakin malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yaitu 27. Maka ada hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Imam Bukhari dan Imam
Muslim. Carilah olehmu malam Lailatul Qadar fi ihdal ashir, yaitu pada 20 sah. Kalau memang ini bisa jadi kata Rasulullah di malam 23 salasa wa ishrin, bisa jadi juga khamsa wa ishrin, yaitu malam 25, atau fi sab'i wa ishrin, yaitu malam 27, otis awashrin, atau malam 29, 10 terakhir malam-malam ganjil. Dia pegah bacut rahasia oleh Rasulullah SAW. Mak tengok beda ini. Kalau di Aceh cukup beda. Indonesia pada umumnya, kemudian Aceh pun apa? Dia umpamanya dia najak umrah, umpamanya dia najak Saudi. Yang sambil lakukan ibadah umrah, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Dia mungkin orang Arab, dia uro-uro biasa, apa maji awal-awal Ramadan. Nya hana rame mendahulu, hana mutlak, tapi biasa dia, enggak berapa. Tapi jelang 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan, nya hana di pada. Udah luar, buat jalan yang ada. Betak. Begitulah mereka tahu fadilahnya. Orang kau faham fadilah. Kebalikan mereka malam pun penuh. Antip nak tahu. Kayak belum malam majlis masjid rapat. Jadi baca dah aja. Dah masam nasa atau musola. Pudong renda ada begitu. Antip. Tapi jelang pemaji tiga tiblah kawablahnya malam-malam yang besar pahalanya ada diurus. Habis tengok belum meletipu terakhirnya yang kami di studio. Wan di Hermes seperti nana yang pergi gue kacau lu pergi. Itu lupa dia, lupa. Bonus itu tidak dapat dia. Padahal di malam-malam itu Rasulullah mengencangkan tali pinggangnya. Itu makna kinayahnya. Itulah Rasulullah hati ini siap dah untuk mempersiapkan 10 terakhir. Nah, ini adalah perbandingan tengok dengan orang-orang ya takdirlah di misal Saudi maupun di Mesir, itu mereka selalu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini menjadi wawasan dari uji. Cerita sih tak boh. Lalu baca artikel dan ini mungkin misalnya di YouTube. Itu karena seorang peneliti NASA. Ini secara ilmiah. Kalau tadi kan iman. Ayo pakon beriman itu karena iman daripada Al-Quran. Kita bukan penelitian, tidak ada. Nah yang belum pakon kini ada karena Rasulullah yang sampaikan. Rasulullah yang sampaikan itu melalui malaikat Jibril. Dan masalah iman. Karena ini bukan orang Islam, non Muslim, dia peneliti NASA, dia sampaikan itu. Apa yang dia sampaikan? Aku 10 tahun pengalaman dalam antariksa di astronom. Jadi dia memperhatikan dengan teleskop alat untuk melihat bintang. Itu dia lihat dalam satu malam, setiap malam tidak kurang, hanya kurang 20.000 meteor jatuh ke bumi. Bintang dia mata dia bintang tapi matanya meteor mungkin. Kalau buka bintang tu dia lagi buat. Bintang kuih kopi bintang ni. Dia meninggal ini kalau dah. Jadi terus urunya. Nah, dia memperhatikan itu setiap hari. Kemudian dia mendapat satu malam, dia lihat satu malam itu tidak ada jatuh satu meteor pun dan bintang tidak ada katanya. Hanya cahaya bintang. Tidak ada dan itu tidak melihatnya katanya. Malam itu sangat sunyi dan tidak ada, tapi bintang tidak ada, langit cerah dia bilang. Seolah-olah ada cahaya. Sehingga dengan alat yang kumiliki aku bisa melihat cahaya dimanapun yang ada. Memang teduh sekali. Kemudian dia melihat ada potongan cahaya
itu langsung ketembus kalau di bumi cuma di Mekah Al-Mukarramah, di Ka'bah. Cahaya itu tembus ke Ka'bah. Lalu dia mengatakan, apa fenomena alam ini yang terjadi cuma malam ini saja. Dia lihat malam, dia gak tahu malam Lailatul Qadar, gak tahu malam Ramadan, tapi dia melihat itu yang ada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pikir ini malam ini pasti malam yang istimewa. Dia ingin cari di kitab-kitab mana yang menjelaskan. Tidak ada satupun kitab yang menjelaskan, referensi ilmiah enggak ada. Orang barat kayak ilmiahnya mana ya di sini. Sehingga dia bingung dengan keadaan, karena tiap malam memang ada jatuh meteor. Kenapa enggak ada? Dan kenapa sunyi? Dan kenapa di bumi hanya cahaya kecuali satu di Ka'bah. Itu Mekah. Nah, sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala, aku beranikan diri ku tanya kepada kawanku yang muslim. Lalu dia ceritakan, dia buka Al-Quran, itu ada dijelaskan kebetulan kejadiannya di Ramadan 10 terakhir, dibukalah masalah surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Amma adraka ma Lailatul Qadar, dijelaskan secara spesifik masalah Lailatul Qadar. Dia beriman, dia katakan ini kitab tidak mungkin Muhammad yang buat. Sedangkan dulu tidak ada dibukti secara ilmiah, sekarang saya melihat secara ilmiah. Ini pasti kitab ini dari Tuhan, from the God. Dia berkata gitu. Ini pasti dari Tuhan, tidak mungkin Muhammad yang buat. Dan saya hari ini bersyahadat, dia bersyahadat dan masuk Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dia masuk Islam, kemudian dia ingin menceritakan hal ini pada bumi sehingga dia dipecat dari peneliti NASA. Karena kenapa? Dikatakan kalau kamu menceritakan hal ini di bumi akan terjadi kegaduhan antara umat. Mungkin banyak orang-orang Nasrani yang akan menjadi mualaf. Maka ini dirahasiakan. Sehingga dia tidak tahan, dia memilih masuk Islam karena dia mengatakan saya secara ilmiah sudah mendapatinya dan aku akan ceritakan kebenarannya. Dia masuk Islam. Kemudian hal ini dia dipecat, dia memilih dipecat dari peneliti NASA. Ini udah bergahilo nyuk kuanuri telah. Yang terbukti dia buktikan secara ilmiah. Nah, kalau kita tadi memang membuktikannya memang karena memang firman Allah dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Lailatul Qadar mampu dah baca Lailatul Qadar. Ya. Sehingga ada hadis dari riwayat dari Aisyah, hingga Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ma aqra'u fiha, apa yang aku baca kalau Lailatul Qadar datang dan aku diberi kesempatan Lailatul Qadar? Maka Rasulullah mengatakan, iqra'i ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta memberi maaf, suka memberi maaf hambamu. Fa'fu anni ya Allah, fa'fu anni ya Karim, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Itu yang disuruh oleh Rasulullah kepada Aisyah. Nah, ini adalah sunnahnya. Nah, kita mau dari dia jemaah milik Allah Subhanahu wa taala itu untuk memberi sugesti bagi kita maka saja nyo tayo ta istiqamah di masjid, di musalla mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar barakah. Karena kenapa di bulan Ramadan ini itu yang dicari oleh umat. Bukan sekedar puasa, tapi itu yang dicari. Andai kata orang itu tutup usia di malam itu, kemudian Allah rontokkan dosanya, habis dosanya, kadakhalal jannah. Orang ini masuk surga. Tidak ada pilihan orang ini masuk surga. Cuma siapa yang mendapat Lailatul Qadar? Cuma orang-orang yang punya niat menjaga Lailatul Qadar. Mau tengok hanya ni hamil itu. Lagi ada hanya ni hamil. Dengar aja dia. Tak katruk lah kan dengar dia. Ada malam mengai. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini tetap mau memateri dia masalah ilmu, masalah apa namanya, ta'lim wa muta'allim ni.
Yang pertama, yanbaghi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal summa yahtaju ilaihi fi ma'al. Bagi orang menuntut ilmu, maka dia harus memilih ilmu yang baik baginya, ilmu yang menjadi kebutuhannya dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang pertama yang juga ma yahtaju ilaihi fi amri din fil hal. Jadi tayo yang paling utama ilmunya, walaupun ilmu lain, tapi yang fardu ain, yang wajib bagi kita adalah masalah ilmu agama. Ya. Baik yang dibutuhkan sekarang maupun mustaqbal, pun dia akan akan datang. Wa yuqaddimu ilma tauhid wa ya'rif Allah Ta'ala bidalil. Diutamakan bagi tanya supaya tanya burungo ilmu tauhid, mengenal Allah. Utamakan bidalil, dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, dengan dalil. Fa inna imanu muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Walaupun iman seorang muqallid orang ikut gua tunjuk dia tunjuk gua dia artinya hanya tu dia dalil ji. Jadi gua jangan dia aci yang taklid, orang taklid. Tayo kebanyakan taklid di Indonesia, kebanyakan tu taklid. Tapi bukan tabi, bukan pengikut. Apalagi mujtahid dah tingkat ulama ya, kaum ulama. Tapi tabi ini artinya tayo tak dupu, kemudian tak ada dupu dalil ji, tayo mumpung. Tapi yang paling parah adalah taklid. Taklid ji kalau engkau pubut, laginya pubut dari ubit. Sehingga waktu ji hanya dupu, dah kau pengen terima. Ada ji hanya dah pakai, ada dayo pengen terima dah bukan. Dan begah kebenaran hebat ni. Lu lagi orang je jamu lagi orang pun orang ni. Mana ni? Hanya penting disijak ada mata-mata daerah. Mata-mata daerah buka puasa ni put tepu. Daya begah ni dia buat. Ni hanya betul buka puasa put tepunya tengok ada ni dah. Ya aja be. Karena dia meyakini hal itu dari dulu diajarkan. Depan rumah mungkin di depan buka puasa put tepu. Nah, kemudian ini adalah muqallid. Maka disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim adalah apabila in kana sahihan indana laki yakuna athima, walaupun itu betul, kita ikutlah betul, tapi berdosa bagi kita. Karena apa? Kita meninggalkan dalil. Tengok hanya ada depu. Berdosa dia. Jadi tengok hanya ada burno. Jid kalau menanya yang betul. Betul tak ada. Kau pandai ilmunya. Kemudian ya, wa iyyaka an tastaghil bi hadzal jadal alladhi tahara ba'da al-inqirat al-akabir min al-ulama fa innahu yub'idu talib 'an al-fiqh wa yudhi'u al-umra wa yurisu al-wahsya wal adawah. Kalau kita ini kamu itu menghindari kalau dapat ilmu, bagaimana ulama-ulama terdahulu ya untuk berdebat. Mula kalau pakai berdebat dalam ilmu itu ini. Karena kenapa? Karena kalau kita berdebat maka hilanglah daripada pada talib itu, pada murid itu kebosanan ya. Penuntut ilmu kebosanan. Kemudian burung akan benci hanya galak ali. Apabila dia menuntut ilmu fikih kemudian galak berdebat. Dihindari itu, jangan berdebat kena ini. Kemudian menghilangkan umur, artinya masa dia menghilangkan umur dia hana. Kemudian yurasu al-wahsyah. Al-wahsyah dapat melahirkan keresahan dan pemurusan wal adawah, kemudian permusuhan. Ini ilmu agama wajib untuk diamalkan, biar dia mulu. Apakah orang yang gaji dia ada berdebat dia dah duduk dia.
Kok begitu? Jadi kalau udah dapat kita mengajarkan kemudian diamalkan apa yang sudah kita tahu, bukan untuk berdebat. Sehingga dalam kitab ini jelaskan fa'amal ikhtiyarul ustaz. Tayang pun mutu muruno yang ada dia kaji ini mungkin agak berbeda ngota kitab. Oh memang punya pegah kadang-kadang hanya ketemu macam mana. Ya kira baca itu. Amal ikhtiyarul ustaz fayanbaghi an yakhtadul a'lam wal awra wal asan. Jadi tidur orang itu kalau mencari ustaz dia harus memilih. Kita yang untuk ilmu dah pilih le. Toh orangnya yang pertama orang yang wara. Kemudian orang yang alim. Orang yang alim kemudian wara kemudian orang yang paling tua. Kaduanya. Jadi baik yang muda. Kama ikhtara Abu Hanifah hina idzin Hammad bin Abi Sulaiman. Sebagaimana Imam Abu Hanifah memilih siapa beliau, guru beliau yaitu Hammad bin Abi Sulaiman. Kenapa sebagai gurunya? Setelah ba'da ta'ammuli wa tafkir, sesudah dia menimbang-nimbang dan merenungkan. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah taala wajadtu syaikhan wuquran haliman. Aku mendapati syekh seorang guru yang orang yang sangat tua, yang berbudi luhur, wasaburan, sangat penyayang, artinya sangat sabar. Wa qala thabattu inda, maka teguhlah aku kepada Hammad bin Abi Sulaiman, ya kemudian tumbuh dan berkembang. Jadi urungnya berkembang karena Abu Hanifah berkembang karena memilih guru mula. Guru pun dalam kitab jelasnya guru harus pilih yang alim. Kemudian orang yang wara. Kemudian orangnya juga yang tua. Man reo kahe ngonya ndak ka mau jadi fakultas orang gadua. Orang gadua. Ngodayo mungkin jam boleh dia ya. Nyo adalah untuk meneguhkan hati akhlak orang. Kenapa orang percaya dengan doa? Orang yang gadua gepegah haba kasantun. Olhangganya gepegah haba ngati. Kau ngakai ni gunakan ni mudua. Kau ni orang dua beragu begah dia orang dua. Tanu dua, be tanah langkah. Tajak ubi tajak dadu ubi. Ubi dak bugong orangnya mana? Tajak ubi langkah. Tapi bila dapat gubernur hati jadi dah mau maka you pilih Ibu Abu Hanifah sebagaimana beliau memilih guru beliau. Kalau you fikir banyak guru lu yang cocok nyo maka lu merunulah mau memilihnya. Dan seorang guru yang baik adalah sesudah dia mengajarkan dia mendoakan kepada muridnya, ya Allah saya sedang mengajari muridku ini, ya Allah berilah barakah ilmu. Kemudian ilmu ini beri barakah menjadi amal soleh aku dan muridku. Dan berikan kalau benar hati apa maji. Kau tengok ini orang lain. Kau tengok kita tengok betul apa maji dalam murid tengok apa maji. Hanjut je tak benar. Kan? Keluar je kan? Jangan tak berdoa ya Allah darul badan punya ya Allah nak buka hati beliau. Kadang dengan itu Allah buka, kan latih pada dia. Dia menang keluar aku mengairah jadi murid lain mana. Itu yang tidak ada. Makanya lagi tahu produk. Dan hanya kita mulu buka wajah mulai halali. Kajian ni orang ni orang ya berdoa pula lagi murid ya Allah ni murid tu sangat sungguh ya Allah ni perlunya ya Allah. Jarilah jarilah. Pula dah pegah dengan dimika orang Nabi ni kan. Ya. Kemudian dilarang kita juga untuk mencaci maki. Ini penting, mencaci maki murid walaupun dia murid itu karena doa guru. Enggak boleh dicaci maki, maka menjadi murid itu nanti seperti itu bahagian kata-kata kita. Jadi ngona anak tengok banyak mau bengeh pun dengan kata yang baik. Hang ibi bomo aja ya kita kan na murid bangai dah goka.
Boleh. Yang gembira dia. Ada yang bukan hari dia belajar. InsyaAllah Allah akan memberi yang terbaik bagimu dan bagi saya. Nah, InsyaAllah jihad tu. Jadi dia ada berdoa kepada Allah. Nyanyi lagi aja. Yang ni. Tapi kamu tu tengok umpama jadi. So, saya pernah baca entah betul atau tidak. Agak Imam Haramain itu ketua imam sekarang Imam Sudais Abdul Rahman As-Sudais. Itu ibunya apa berdoa? Betul tak Imam Sudais Taubi? Ke lima Imam Sudais gata ni batu dah. Jadi kena apa? Gata wujud ke tengok ke Imam Masjidil Haram. Nya ke berdoa lima Imam Sudais, ke cerita Imam Sudais. Mak saya maki saya dulu, bukan batu dah kata wujud Imam Masjidil Haram juga. Jadi itu sekarang Imam Sudais Imam Masjidil Haram, ketua imam lagi. Dan kata-kata ibunya marah itu dia berdoakan begana. Nah, dia kan dia kalau kayak lima pun tu batal dia. Ada mamanya, dia bilang lagi itu dia gitu. Itu anaknya. Jadi memang jauh ya. Kemudian waqala sami'tu hakiman min hukama'i Samarqand qala inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi. Aku mendengar salah satu hakim dari hakim-hakim yang ada di Samarkand. Beliau berkata, dia bermusyawarah untuk menuntut ilmunya musyawarah. Jadi tanya untuk menuntut ilmu itu bermusyawarah. Nyo umpamanya nak ayah nak mak nak negara ni. Nyo tak dah nyo nak tua, do kalau kata kartu masa untuk minta ilmu nyo kan cabut perguruan tinggi. Apa ilmu yang kata gala? Apa ilmu? Tak musyawarah. Karena itu penting agama. Maka dalam agama gaya musyawarah ilmu itu. Jadi ada yang kata apa dah? Tamu juga berkutah pun bukan tu galak aku. Yang penting kata dia. Kau mana? Jadi tak musyawarah kan. Mata tahu je. Ini don mana? Nyo muka sekian, tayo tak mau pemajis, tak mau fakultas, perguruan tinggi atau kerajaan berbudaya apa pemajis. Kemudian pun yang galak. Ayo, ulun ayah galak pemajis pendidikan bahasa atau ulun galak apa elektronik atau ayah galak ilmunya. Tak musyawarah. Ulunnya memang kemampuan di bidangnya. Nah, dah kena dah kia ni buah tengok muka ajit ilmu Allah. Nyambil dua-dua ke Allah. Baik dua-dua tak ke Allah. Ilmunya benar manfaat umat. Dah berah. Kaji kadang-kadang baru tak tetapkan nyo ka ya. Nyo mak ka nyo ya. Nyo kalau nyo anu tayo tak tersetujui ji pilih ilmunya jurusannya ka. Nak ijab kabul. Menang ni lagi apa. Mo tayo pani kau ada ni. Cara no yang musyawarah mak kan ada. Ada apa yang ada ni. Anak harus dibimbing, tak bisa dia tak dibimbing. Harus dibimbing anak tu. Nak mungkin tak memuji caca anak pu yang wateka gada di pu yang galak aja hanya. Nah hak bagi urunci betul. Saya yang biayai. Nah hak urunci. Saya yang bimbing je. Menurut dia hana pah ilmunya, kemudian menurut jiji pihana mampu baik tak pasal. Ji hana mampu ilmu pihana pah. Tempat pihana yang layak mengajar, hana yang dosen di bidangnya apa maji. Ada hana di pasal. Yang contoh-contoh membutuhkannya dalam ilmu formal. Kemudian وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر فإن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمشاورة في أمور ولم يكن أحد أفطن منه ومع ذلك أمر بالمشاورة وكان يشاوره وأصحابه في جميع أمور حتى حوائج البيت. Rasulullah kata itu ke Rasulullah kok hanya leuri lebih carong daripada Rasulullah karena Rasulullah yang mengajarinya langsung Jibril. Hana. Tapi Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk bermusyawarah. Maka Rasulullah setiap kali memutuskan pada walaupun dia Rasulullah sudah beri ketahuan, tetapi Rasulullah bermusyawarah. Untuk apa? Karena tahu Rasulullah mengajar umatnya di akhir esok itu memang harus bermusyawarah. Jadi
lam yakun, tidak adalah orang yang lebih pintar pada Rasulullah, tapi Rasulullah disuruh musyawarah. Bahkan masalah urusan kebutuhan rumah tangga pun Rasulullah bermusyawarah. Ya, nyo mudah mana? Nyo tahu buka puasa. Lintu sebenarnya kau tahu, hai mak, pu hawa ada buka puasa itu je belum. Kau pernah dalam musyawarah? Ikut lima, hai lu buat dah bermuaji, pu dekat. Muru, ada wah, maknya ada pamit ada lu buat bermuaji. Wih, jamun tembaga, kon tembaga, pegaga, pegaga. Karena orang ada pegaga ya. Ngolo gak ada asyik orang je, rumah keli pegaga. Kita ada yang, jadi dia ada tak yang mbak isteri dia opu yang galak wajib puasa. Ada orang hanya belaju, galak rom, dia balik dia pu idbe. Kaku idbe dia orang hanya je orang tayang tu je. Nak mengati, mengabah apa? Ya udah, nasiran dia balik-balik lagi je. Dia bermusyawarah. Kadang-kadang puasa muka ada terlepas, tak tahu mbak Wina. Hai pun dah belum dia orangnya. Oh dah belum ku, oh je dah belum ku. Kemudian dia dah belum ku pergi kan? Oh boh timon dah belum boh timon. Wajib ada buka, ada puasa. Orang inong tayo lega, anu lega, tayo lega. Tapi ngahana ada musyawarah, tak belum galak do. Le buka tak ada kalau pergi, anda tajak taweh tak pergi, tahu apa kamu pergi, antum adalah makanan ni. Kenapa tidak mendasarkan musyawarah? Maka Rasulullah SAW sampai urusan rumah tangga Rasulullah musyawarah. Qala Ali karamallahu wajhahu ma halaka mru'un an musyawarah. Kata Imam Ali, tidak akan hancur seorang ya selama dia mendasarkan atas musyawarah. Tayo terpimpin organisasi, pemaji bawa pesantren, pemaji fakultas, perguruan tinggi, tayo pimpin pemaji. Kata Imam Ali, tidak, selama orang itu bermusyawarah kita tidak akan hancur. Qila rajulun wa nisfur rajul wala syai'a. Jadi bukan jenis manusianya nalhe macam. Yang pertama rajulun, lelaki yang sempurna. Yang kedua nisfur rajul, orang yang ketengah sempurna. Yang kelima orang hana sempurna sama sekali. Jadi hana la syai'a, hana dianggap. Mana orang itu? Yang pertama orang rajul, man lahu ra'yun saibun yusyawiru. Orangnya na ide yang belian. Betul idenya get usyawiruhu, kata Imam Ali, dia musyawarah idenya. Ini orang yang sempurna, yang paling bagus. Ini pemimpin ya, tanah pemimpin, baik pemimpin rumah tangga maupun pemimpin pun usyawiruhu. Kemudian kata Imam Ali, mana rajulun yang setengah? Kemudian nisfur rajul, mana man lahu ra'yun saibun walakin la yusyawiru. Idenya bagus, belian idenya. Tapi la yusyawiru, tidak dia bawa ke musyawarah. Nyan kon orang sempurna, kon lelaki yang sempurna, si kon pemimpin sejati lah. Betul ide ni, tapi dia hanya bawa ke musyawarah. Ya, kemudian yang kedua, yang ketiga, apa namanya? Yang kedua, la au yushawir walakin la ra'ya lahu. Wala la syai'a mesti. Man la ra'ya lahu wa la yushawiruhu. Kahana ide musyawarah anda tim. Hanya orang paling anjing. Ada haji dia dah pakai, ada dayo hai lima. Jadi itu yang ketiga. Jadi kalau orang yang sempurna itu lelaki yang sempurna, pemimpin yang sempurna, yaitu yang pertama dia ada ide yang baik, dia musyawarahkan. Yang kedua adalah dia punya ide yang baik tapi dia tidak bermusyawarah. Yang kedua yang lebih parah adalah ide janji musyawarah bihan. Jadi yang kehama juga orang lagi yang dah duduk dalam kampungnya hama di kampung. Terjadi. Maka naik itu musyawarah. Cuma carilah pementon dapat dan daduknya yang harus tak pahami.
Nah, kemudian qala Ja'far As-Sadiq li Sufyan Ats-Tsauri, kepada Sufyan Ats-Tsauri, syawir fi amri ma'al ladzi yakhshawna Allah taala. Musyawarahkah kamu dengan urusan agama kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi baik dalam masalah agama musyawarah oleh kepi. Mau uru-uru yang nak pujian nak pun pokok ji pegah juga ya. Yang kain nyo dah tengok. Nya ramai di tempat yang ramai lagi ya. Tinggal yang meloli bawa dompet. Tapi hana-hana ada pun. Dengan masalah agama, kata Ja'far As-Sadiq di Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan bermusyawarahlah dengan orang yang paling takut kepada Allah. Pasti ji hana betul hai berat. Hana lupa lu. Nyo adalah kemudian lanjut becut kamu ngawal kati hon banyak dah kati mungkin nama dong nyo kapung gitu. Ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya kita cukupkan. Ada yang bertanya? Ini apa? Mana kerja TAI dah tu dong? TAI ni waktu. Ada Nggak ada ibu-ibu? Apa nggak ada? Ya mudah-mudahan nggak ada bu ya? Nggak ada kita cukupkan. Gimana? Ini kan wujud ikhtilaf ya. Kalau tamat Muhammadiyah ada pendapat mengatakan kullu ardun masjid Allah. Setiap bumanya menjadi tempat masjid. Ya. Tetapi kan ulama juga mengkhususkan satu tempat yang di situ kontinu jamaahnya dan tidak kurang dari 40. Maka jika disaksikan itu menjadi masjid tempat bersujud. Nah, dan ini pendapat yang kuat. Nah, kalau dengan menasah, kalau umpamanya dia tidak jamaah seperti itu, maka dia bisa kadang umpamanya tidak ada pakai musyawarah, tidak ada pakai berpula ilam umpamanya, nah, maka dia salat sunat mutlak. Salat tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan yang lainnya. Salat sunat mutlak. Atau solat duha dan sebagainya. Yang dengan tahiyatul masjid boleh kita inikan karena ini tempat bersujud, silahkan saja. Ada pendapat yang inikan karena memang tempat bersujud dan beribadah. Kalau memang kita mendapat pendapat memangnya itu dibuka masjid yang khusus di masjid, maka kita tak gunakan ini bahwa di masjid saja hanya ada tahiyatul masjid. Itu bu ya. Jadi umat dari bapak ibu memangnya ini menganggap ini memang menurut lo sah dan ramai orang bersujud di sini dan jamaahnya selalu ada di sini, kemudian hidup jamaahnya dan saya membuat tahiyatul masjid. Ada makanya ulama ini kan cara-cara masjid dan cara hilau hanya mandum tempat je budak jamaah, je budak Jumaat kan? Cara-cara ni. Mana yang kira? Ini banyak lagi pendapatnya. Kalau saya masalah fikih memang ustaz fikih ya. Kalau umpamanya lebih daripada 3 sudah dianggap itu jamaah, lebih daripada 2 sudah dianggap jamaah dan boleh di situ kan. Kalau orang lebih daripada 3 maka tidak dianggap jamaah. Sebab dalam Islam tanya yang dianggap jamaah 2 sudah dianggap jamaah kan. 2 saja sudah bisa jamaah. 1 orang imam kemudian ada di belakang sudah dianggap itu jamaah. Ini kan syarat belum pegahana adalah syarat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah untuk salat Jumat, sahnya Jumat. 40 orang laki-laki yang sudah baligh, yang sudah ada wajib hukum Jumat bagi dia. 40 orang. Mana ya? Jadi bisa salat sunat mutlak kalau ibu kuraikin wajib haji ya.
salat sunat mutlak, salat duha, salat-salat yang lain. Tapi untuk memuliakan, kalau di masjid kan tahiyatul masjid kan dia memuliakan masjid, tempat ibadah. Jangan kamu duduk, kata Rasulullah, jangan kamu duduk sebelum kamu salat 2 rakaat. Demikian Pak. Ya, segala sesuatu yang namanya masjid, Rasulullah mengatakan apa namanya, walaupun kita buka musyawarah atau apa ni, pesta, kemudian dalam masjid bukan hanya orang buat pesta. Ini enggak masalah. Salat ni 2 rakaat. Memang salat itu memang namanya salat kalau kita masuk masjid. Jangan duduk dulu sebelum kita salat 2 rakaat. Karena Rasulullah dalam mimbar itu, dia lagi khutbah Rasulullah. Kemudian masuk sahabat, mau duduk, suruh bangun sama Rasulullah. Salat 2 rakaat. Salat dulu 2 rakaat. So kalat tahiyatul masjid, ihtiraman li masjid. Tapi ayo menikah mau pada pakai wajah ya salat juga 2 rakaat untuk memuliakan masjid. Nah, habis itu apa melakukan urusan-urusan yang lain. Ada buku yang sunnah, ada buku. Dia nggak ada buku, enggak. Ada buku je. Mana Nabi gayu karena barang sunnah. Lagi ada yang buat lagi. Sunnahnya kita mengakhirkan sahur. Sunnah. Puasa pada sahur pada poh 12. Dan dalam agama poh 12. Mau tahu kamu lewat daripada tengah malam. Yang baju tahu. Ngopo di belah kau tahu lah mah. Ngopo di belah pula. Nah aku jadi kau anggap tahu je. Anda tahu lah dah. Dah tengah malam. Nah kemudian sudah dua bulan kapal yang sunnahnya yang Nabi kemudian tapi apa? Mendekati imsak. Mendekati imsak. Ini umpamanya tengok temayang tubuh puas 6, puas 5 dah tahu. Ini sunnahnya. Makan sunnahnya mu hikmah je. Lu dah baju tahu, tahu lu ketika ego baca tahu. Kemudian dia ajak temayang, tapi ngomong tu dah baju puas ada. Tre pandang. Dengan tayo urang ke dalam tro dengan payah jaga. Nya naik haji. Payah jaga. Yang satu. Kemudian juga saya sunnahnya urang kada ikuti sunnah. Sunnah itu berbuka itu dengan 2 kurma. Dengan 2 kurma yang manis, kemudian langsung mendirikan salat. Yubtil, membatalkan puasa, nubtil. Kita batalkan, ada 2 cara dia. Ini penting juga saya sampaikan ni. Tanya tak buka puasa, takdirlah bismillahirrahmanirrahim, baru dah baca makanan. Baru dah ke doa. Doa buka puasa. Itu cara pertama. Ada cara yang kedua, baca doa yang ada maknanya, cara yang kedua. Tapi cara yang dilakukan Nabi adalah membatalkan puasa dulu baru kita berdoa. Dan doa yang paling mustajabah kapan? Wadene buka puasa. Wadene bukanya mustajabah. Mereka kalau di kampung-kampung mau menetap kalau di mana foto buat nanti tarik kan. Ya, hanya yang doa dia. Padahal Nabi bukan di situlah dakwah paling mustajabah. Doa yang paling sangat dikabulkan. Dan berdoa. Karena dia berjumpa kebahagiaan orang yang puasa adalah dikala dia mau berbuka. Dia berdoa kepada Allah, dia nikmati rahmat Allah. Dan jika ni sagoda pada berjumpa dengan Allah nanti dia dalam keadaan itulah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Mungkin ini yang menamatang pada panjang ali mungkin Nabi yang akan jadi istirahat di kota Potu. Ya. Mudah-mudahan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.